Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pasar Uqalf dipilih oleh Rasulullah sebagai mimbar dakwah, bertarung dengan para penyair, berdakwah di pasar, maka untuk saat ini media menjadi mimbar dan tempat-tempat para ulama, para dai berjuang menegakkan agama Allah. Karenanya bergabung dalam program infak, wakaf, dakwah media menjadi bagian penting dalam dakwah itu sendiri. Mari bergabung bersama Akal Islamic Center dalam wakaf media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ruqyah Syar'i bersama Bang Sahal. Sehat dan bahagia berkat ridho Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Kepada semua teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang ini Allah masih memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Bahkan sampai detik ini mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, bahkan sampai detik ini lidah kita masih bisa mengecap, tangan masih bisa memegang, menjamah, kaki pun masih bisa melangkah. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, Masya Allah, perlu kita syukuri bersama bahwasanya hampir setiap hari Allah turunkan hujannya di Jakarta untuk kita semua. Kalau kita berpikir dan berprasangka baik pada Allah, kalau kita harus siapkan jutaan liter disinfektan untuk mengatasi wabah corona, mungkin kita nggak akan sanggup untuk menyiapkan itu. Tapi Allah sudah baik sekali kepada kita. Allah turunkan hujannya untuk menghadapi wabah corona yang saat ini sedang melanda Jakarta, Indonesia, dan seluruh dunia ini. Makanya teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang udah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di hari Rabu ini adalah pembahasan tentang sihir. Subhanallah, ada beberapa yang harusnya diundang di kesempatan hari ini, kemudian qadarullah membatalkan diri karena lain hal. Dia biasanya gitu, kalau ada, ini kan pembahasannya tentang sihir, gangguan jin, amat sangat sering sekali mengalami tatkala sudah mau mulai detik-detik acara, tiba-tiba ngebatalin, tiba-tiba reaksi, tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba benci dengan acara ini. Ya, masing-masing punya reaksi yang berbeda. Tapi subhanallah, saya hadirkan tamu saya yang beliau juga mengalami hal yang sama, yakni alami gangguan jin serta sihir. Makanya karena posisi beliau dekat, saya coba kontak dan alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Walaupun nanti ada acara berikutnya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah beliau masih menyempatkan diri untuk hadir. Oke, kita perkenalkan dulu tamu saya yang hadir saat ini. Ada Bu Bonita. Ya. Oke, perkenalkan diri, silakan Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nama. Oh. Ya, seperti yang tadi dikatakan, saya Bonita, ibu rumah tangga. Tinggal dekat sini Bu ya? Ya. Jakarta, Masya Allah. Oke Bu, ini Masya Allah sudah banyak yang nyimak. Ada Mikdad, ada Miacan, Nyamik katanya. Terus ada Bang Jumadi, Masya Allah. Oke, pembahasan kali ini tentang sihir. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Kita tanya sama Bu Bonita, selama ini mengalami apa Bu? Apa yang dikeluhkan, apa yang dirasakan, kemudian sering mimpi buruk kah? Mimpi buruk sih enggak, cuman Agak dekat dikit, sejengkal. Saya. Mimpi buruk sih enggak ya, cuman kadang kalau ada hari-hari tertentu tuh kayaknya dikena gitu ya. Kena apa? Ya, rasa badan berat gitu. Badan berat. Buat ngelangkah juga berat, terus kepala sakit. Ah. Ya, belakangan ini sih
lebih berasa. Lebih ini. berasa beratnya. Terus Apa karena dada efek sesek. sering di rumah kali lebih berasa berat Iya, akhirnya? kalau pas lagi saya kebetulan lagi belajar juga, kalau pas di luar alhamdulillah gitu loh. Tapi pas di rumah iya, Kalau pas di luar rumah berasa. nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau udah masuk rumah Heeh. ada aja masalahnya. Iya, ada aja. Apa aja yang sering ditemukan di rumah, Bu? Di rumah sih yang saya rasain ya itu dada sesek, terus susah tidur jadinya, Susah tidur, terus kayaknya kadang lemes, badan lemes, terus nguap terus. nguap. Bawaannya ngantuk, nguap gitu. Terus nguap itu sambil keluar air mata tapi dari tengah ya, Mm. dari situ. Terus kadang ya itu apa berasa sini berat, Berat. belakangnya berat. Ada hal-hal aneh yang sering ditemukan di rumah. Makanya saya di siang hari ini saya kasih judul sakit kepala yang nggak kunjung sembuh. Iya. Ya, Bu Bonita nih termasuk orang yang mengalami sakit kepala hebat. Bahkan udah lama dirasakan dan sampai detik ini mau minum obat apa aja nggak sembuh. Makanya ketika diruqyah ada reaksi yang dirasakan sama Bu Bonita. Nah, ditelusuri lebih dalam ternyata ada kandungan sihir dan juga ada gangguan jin yang memang ikut dari jalur keturunannya, double nih jadinya. Ya, terus gimana, Bu? Lanjutin. Iya, ya itu yang sekarang saya rasain mah kepala terus susah tidur, Susah tidur. terus deg-degan terus tangan juga lemes kayak gemeteran gitu. Gemeteran. Ya. Tapi emang ada masalah di lambung saya juga masalah juga sih. Ada masalah juga. Selain itu, Iya, itu udah berapa lama ngalamin hal ini? ya sejak yang waktu itu terapi sama Ustadz Tahun 2003 2000 berapa ya? tahun lalu. Hah? Udah lama sih 2017 Ya, ya. 2017. 2016. Sejak 2017 ya. Oke. Boleh jadi teman-teman semua coba dicek masing-masing pernah nggak sakit kepala tapi nggak kunjung sembuh, minum model obat sakit kepala dengan berbagai macam merek bahkan sampai kualitas internis tapi nggak kunjung sembuh. Coba dicek, biasanya itu ada gangguan jin yang bersemayam di dekat sini nih. Ini dekat ketiak ada urat besar. Ini orang-orang yang sering mengalami sakit di bagian kepala. Itu tekan di jalur ini, tekan kuat. Terus sambil bacakan ayat Quran. Kemudian sambil niatkan untuk ruqyah, nanti akan ada rasa yang berbeda insya Allah. Saya coba praktekkan sama Bu Bonita. Saya sih berasa yang sakit sebelah kiri ya. Ah. Kiri lebih dirasa lebih sakit. Oke, pegang di bagian kanannya. Yang kanan. Kalau kepala bagian kiri pegang di titik sebelah kanan. Tekan kuat. Baca Al-Fatihah dengan Ya, niat ada ruqyah. nih. Ya, tekan aja. Tekan sampai terus. Kalau memang sakit tekan aja. Ada plastik gak? Rasanya kayak jarum ya. Oke, terus aja. Kalau memang ini uji coba aja. Uji coba buat teman-teman yang mengalami sering sakit di bagian kepala. Tekan di bagian urat besar di dekat ketiak. Kemudian sambil tekan kuat. Niatkan untuk ruqyah. Boleh jadi memang ada rasa yang terikat di bagian kepalanya. Wallahu alam dalam bentuk apa. Tapi niatkan ruqyah itu akan ngebantu keluar dari tubuh kita. Mungkin lewat sendawa, lewat muntah, lewat keringat. Apa rasanya? Mual? Belum. Enggak mual. Lagi pusing enggak? Enggak. Enggak pusing. Tadi udah pagi udah baca zikir pagi. Zikir pagi, alhamdulillah. Salah satu benteng supaya kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan merutinkan diri kita membaca zikir pagi dan juga zikir petang. Oke, kita lanjut. Bu Bonita, kemudian dari 2017 itu kan sering mengalami yang nggak nyaman, terus suasana di rumah juga nggak nyaman, suasana yang katanya kalau di luar rumah enak,
nggak pusing, nggak sakit dan lain-lain. Tapi kalau udah masuk rumah ada aja keluhannya, susah tidur, nguap terus, terus sesak napas, Dadanya dada kayak ada yang sakit, nah deg-degan. Tapi kalau di luar rumah nggak rasakan itu. Memang boleh jadi ada sihir yang memang ditujukan di rumah, sehingga efeknya adalah kita jadi udah malas kemana-mana. Efeknya adalah pokoknya kalau udah di rumah, pertama ketemu keluarga jadi bertengkar terus, berseteru terus. Yang tadinya baik tiba-tiba jadi nggak baik, berubah semua karakternya. Tapi di luar rumah fine-fine aja, biasanya begitu ya. Makanya buat teman-teman ini menjadi cerminan lagi buat kita semua. Ada nggak yang ngerasain hal ini? Makanya kalau ada, coba cek lagi di bagian mana yang sering terasa nggak nyaman. Misalkan di kamarnya. Bu Bonita sering rasanya di mana? Kamar, dapur, depan? di kamar sama kamar mandi Kamar mandi, sama ruang pakaian tuh. ruang pakaian. Oke. Terus sering nemuin benda-benda apa? Ular atau binatang-binatang? Pernah waktu melihat ada apa? Ada tikus gede tapi udah mati di dalam kitchen set di lemarinya gitu. Kitchen set. Pas saya lihat apa ini sempat ini juga. Tapi itu udah lama. Udah lama. Tikusnya udah mati. Nggak tahu karena mati karena apa. Mungkin karena racun Nggak tahu, atau tapi kejepit kitchen set enggak. darahnya tuh banyak. Ya mungkin kejepit dia teriak-teriak nggak kedengeran. Tapi gede kayak segini kan. Kayak gitu. Terus Selain ketemu tikus, awalnya sih denger bunyi itu di atas, di atap. Gitu ya. bunyi suara dentuman. Oke. Nah, Kamar. coba juga dicek lagi buat teman-teman semua, merasakan juga nggak hal yang sama di rumah. Mungkin kayak ada suara hujan batu cuker, atau suara kedebuk gitu, atau suara yang memang kedengarannya luar biasa di rumah tapi orang lain nggak ada yang dengar. Pas dilihat nggak ada apa-apa, kayak ada kejatuhan benda besar, tapi pas dicek nggak ada bendanya. Nah itu juga perlu dicek, karena sihir ini kalau kita mau tahu, ada sihir ada tingkatan-tingkatannya. Ada sihir dengan kualitas rendah, kualitas sedang, ada kualitas tinggi. Biasanya kalau masih bunyi ceger itu masuk dalam kategori sihir yang punya kualitas rendah. Ada yang kalau sampai kualitas tinggi itu biasanya sampai rumahnya tuh hancur. Jadi ubinnya sampai keruk, sampai retak, bahkan hampir terbelah. Nah itu Kalau paving di depan rumah tuh pada bebelah-bebelah gitu. Dalam hati saya, kalau manusia kayaknya ngapain dia belah-belahin pakai. Jadi pada bebelah-belah gitu paving yang di depan tempat teras itu. Terus waktu dulu awalnya juga yang bantuin di rumah itu pernah bilang ke saya, "Bu, saya ngeliat ada bola api." Apa sih? Saya masih belum tahu kan. awal-awal mula itu. Ada bola api, ngeliatnya apa sih? Nggak tahu. Saya bilang gitu. Bola api apa? Saya masih belum tahu tuh kayak gitu. Pas belakangan saya baru tahu. Wallahu a'lam bimaradih. Jadi beliau merasakan dan orang-orang di sekitar rumahnya juga merasakan. Karena memang hakikatnya sihir kalau kita masukkan dalam logika manusia kita, supaya kita terus meyakinkan diri kita bahwasanya apa iya benar nggak ya? Kayaknya nggak masuk akal deh. Karena memang hakikatnya sihir itu nggak bisa diterima dengan akal manusia. Sihir itu adalah dia menampakkan satu kebenaran dengan cara yang batil. Jadi mengelabui pandangan manusia, itu sihir sebenarnya. Hakikat sihir kayak gitu. Makanya saya Wahid Abdul Salam Bali memberikan penjelasan detail di dalam kitabnya tentang bagaimana sihir. Sama halnya tatkala Nabi Musa alaihi salam ketika dengan Nabi Harun alaihi salam bertemu dengan pasukannya penyihir Fir'aun, ini hampir 10.000 pasukan penyihir Fir'aun. Bahkan disebutkan di dalam Quran, Nabi Musa merasa takut. Dan Allah yakinkan Nabi Musa, "Qulna la takhaf." Kami katakan jangan takut ya Musa. Wa anta qulna la takhaf
Innaka antal a'la. Sesungguhnya kau ini tinggi. Jadi Allah yakinkan Nabi Musa alaihi salam, dan subhanallah akhirnya dari 10.000 pasukan penyihir Firaun, kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka, dan Allah berfirman, wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun faghulibu hunalika wan qalabu yang wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Wah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya lupa ayatnya, nanti saya cek. Walamma alqaw Musa. Majitum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Itu juga. Kemudian qalu amanna bi rabbil alamin. Kemudian para penyihir ini mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Kemudian kami ini beriman kepada Rabbil Alamin, Robnya maha penguasa alam ini. Siapa itu? Rabbi Musa wa Harun, Robnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Makanya buat teman-teman semua, banyak sekali di ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan gambaran kepada kita semua, dan Allah meyakinkan kepada kita semua hakikatnya sihir ini lemah sebenarnya. Mereka ini cuma pandangan kita dibikin berubah, melihat satu kebenaran jadi nggak benar, terus posisi kita kayak dibikin linglung. Ini benar nggak ya? Ini kayak linglung. Ini mau melakukan sesuatu jadi nggak jadi. Gitu. Badan jadi lemes loyo gitu ya. Badan jadi nggak bersemangat, lemes. Aduh, mau aktivitas juga, aduh, berat. Terakhir nih bang, berapa beratnya? Berat katanya. Ini ya. apa? Yang saya ini sih rambut terus kok jadi rontok. Rambut rontok. Ini Masya Allah nih, ada lagi. Apa? Yang nggak masuk akal kok bisa ada di dekat pintu. Saya nggak di balik pintu, kok rambut ada di balik pintu. Saya tuh kadang saya ini. Rambut anak-anak kali enggak? Enggak. Kan di kamar saya yang ini siapa alam. Terus saya iniin aja, jadi kerjanya tuh saya kalau ada rambut ngumpul banyak, kalau bukan di tempat saya nyisir, itu saya lapin sama tisu terus saya bakar aja. Bakar. Tapi udahnya jadi plong gitu, agak ringanan. Oh, Masya Allah. Boleh juga diniatkan untuk menghilangkan jejak. Sambil baca kalimat innallaha sayubtiluh berulang. Ini ngebantu sebenarnya. Kalau yang baca bara'atum minallah. Boleh. Jadi boleh kalau memang ada keluhan, ada gangguan jin yang memang ikut dari jalur keturunan kita. Ini ayat yang dibaca salah satunya adalah surah At-Taubah ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taubah enggak ada bismillahnya ya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi Allah sampaikan bahwasanya ini adalah kalimat ikrar berlepas diri atas segala perbuatan-perbuatan dan perjanjian yang pernah terikat dari kaum musyrikin sebelumnya. Bahkan di dalam hadis sahih yang mulia, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita semua, bahkan menganjurkan untuk kita lakukan sebelum tidur juga dibaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Ini sebuah bentuk pengingkaran terhadap sekeliling kita, kekafiran-kekafiran yang ada di sekitar kita. Ini sebuah ikrar dengan jelas bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Makanya penting bagi kita sebelum tidur selain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini ditambah dengan surah Al-Kafirun. Kita nggak tahu di sekeliling kita ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan, senantiasa melakukan penyembahan kepada selain Allah, senantiasa melakukan amalan-amalan syirik yang dia rutinkan, tapi ada di sekitar kita. Saya pernah ada sebuah informasi yang wallahu alam, saya pernah dapat sharing bahwasanya kalau kita bertetangga dengan dukun, penyihir, ini tanpa disadari ada 700 atau berapa ratusan jin-jin ini akan disebarkan di sekeliling orang tersebut. Tapi emang baru tahu sih, setahun belakangan baru bilang itu dulunya tetangga itu emang udah almarhum orangnya, itu apa dukun. Terus dia kalau buang ke
tempat rumah tadinya Buang kan rumahnya apaan? kosong. Nggak tahu deh bilangnya gitu. Buang Buangnya jin. ke- Jin buang anak berarti itu. Buang Katanya apaan? ke rumah, Pernah Allah pernah alam. ketahuan tapi. Saya belum belum udah meninggal pas saya tinggal di situ orangnya. Jadi nggak tahu. Tapi itu yang bilang tetangga. Tetangga ngomong apa? Ya kalau di sebelah sebelah itu tadinya yang tinggal Dukun. orang pinter gitu. Orang pinter. Bilangnya gitu. Akhirnya Terus kalau apa-apa ininya ke rumah bilangnya. dilemparin. Wallahu alam. Ya Allah alam. Karena hal kayak gini kan kita nggak tahu, hal yang gaib yang kita pun nggak bisa lihat ini. Makanya perkara begini, ini yang harus bermain adalah tauhid kita agar kita nggak terjerumus kepada kesyirikan. Makanya kalau kita banyak kan orang-orang kita nih, umat Islam pada umumnya, semua manusia, tatkala dia sakit, di benaknya adalah sembuh. Image yang terbentuk di benaknya bahwasanya saya harus sembuh, dan dia lupakan bagaimana cara dia berobat. Dia nggak pikirkan bagaimana harus ketemu yang syar'i atau yang nggak syar'i, yang benar atau yang nggak benar, dia nggak pikirkan, yang penting sembuh gitu. Makanya kenapa ada istilah orang pintar, karena yang mendatangi ini bodoh, dibodoh-bodohi, disuruh minum air kencing dia minum begitu. Sampai pernah salah seorang yang saya pernah datang ke saya, sampai dia bilang, "Ustaz, saya udah berusaha supaya saya sembuh. Saya datang ke salah seorang yang dikatakan pintar. Orang ini sampai mengatakan, coba deh kalau kamu mau sembuh, cari tikus yang yatim." Gimana Dia cari tikus yang yatim. Dah sampai akhirnya 5 hari kemudian dia laporan, "Pak, saya nggak bisa temukan tikus yang yatim." Dan subhanallah, orang ini langsung masuk ke dalam rumah dan diambil ini tikus yatim. Yang belum lama saya ketemu ada bapaknya yang dipukul manusia sampai akhirnya mati, dan ini anaknya, ini anak yatim, subhanallah, dan dia harus tebus sekian. Semua lagi-lagi dengan mengelabui biaya sekian dan sekian. Makanya orang-orang kita nggak peduli, yaudah berapapun deh saya bayar. Makanya kekuatan sihir ketika dia datang ke orang pintar dengan cara apapun bentuknya, ini cuma 40 hari. Makanya dia akan terus memperbaharui 40 hari. Coba deh datang ke orang pintar yang katanya pintar segala macam. Wah, enak nih. 40 hari kemudian dia langsung brek lagi. Ditambahin lagi. Kayak gitu. Makanya orang-orang yang mendatangi dukun, orang-orang pintar ketika dia sakit dalam pengobatan, ini bukan menyembuhkan, bukan mengobati, tapi justru dukun ini menambahkan jin ke dalam tubuh orang Iya, itu. jadi tambah banyak. Jadi tambah banyak. Itu. Terus apalagi yang dirasakan sama Bu Bonita? Eh, ini apa? Kayak ada yang nusuk ini di sini ya. Terus jadi suara jadi nggak kuat kan kalau ini suaranya jadi nggak selantang dulu gitu loh, suaranya nggak sekeras dulu, jadi suaranya lemah gitu ininya. Tapi Enggak bisa wah gitu enggak. Udah nggak bisa baca Quran juga nggak bisa. Kalau baca Quran gimana, bermasalah nggak? Kadang kalau lagi nggak enak badannya ya nggak bisa lama bacanya. Kalau dengerin orang baca Quran Nggak apa-apa. nggak masalah. Kalau dengerin Tapi orang baca kalau Quran dengan kadang niat ruqyah, Nah itu kalau baca ayat-ayat ruqyah, dia niat yang diniatin ruqyah gitu, ya keluar. sering berasa di surah apa? Surat apa yang banyak ya macam-macam kan, banyak ininya. Saya coba bacakan Al-Fatihah, saya niatkan untuk ruqyah. Ya, coba didengerin bagian mana yang nggak nyaman, ya. Ini buat mendeteksi, bahkan juga buat teman-teman yang mengalami misalkan ada keluhan sakit di bagian kista, sakit kista, rahimnya pegang, baca Al-Fatihah. Kalau dibacakan Al-Fatihah terasa panas, berarti ada non medisnya. Coba deh. Biasanya orang-orang yang punya sakit kista, ini ada masalah kan rahim. Rahim ini berkaitan dengan rahim, bagian sayang, kasih sayang, dan ini berkaitan dengan sedarah. Boleh jadi kalau perempuan itu
seorang ibu mungkin pernah ada masalah dengan suaminya atau ada saudara-saudaranya. Makanya dia sakitnya di bagian kista. Kalau dia bisa memperbaiki hubungan ini, kalau dia bisa menyelesaikan semua perkara yang dia hadapi kepada orang-orang yang dimaksud, maka sakit kistanya bisa hilang. Kayak gitu. Oke, saya bacakan suratul Fatihah. Saya niatkan untuk ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa rasanya? Agak berasa di kepala sih. Di kepala ya. Oke, berarti kalau memang berasa di kepala, titik keluhannya yang memang sering dirasakan itu di bagian kepalanya. Ya, teman-teman silakan tulis komentarnya, silakan tulis pertanyaan-pertanyaannya, ngerasainnya di bagian mana nggak nyamannya. Silakan. Ustaz, kalau Ini ada pertanyaan gini. Ustadz, apakah sihir bisa bertahan bertahun-tahun walaupun sudah diruqyah? Ya, bisa. Karena sihir kalau sudah diruqyah sama halnya ketika Rasulullah SAW, bahkan disebutkan dalam hadis sahih mulia, bahkan dikabarkan Rasulullah meninggal pun ada efek dari sihir yang pernah ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jadi sihir ini akan terus mengikat di dalam tubuh manusia kecuali buhul ini bisa dilepaskan, dicabut dalam dirinya, dihilangkan semua jejak-jejaknya. Makanya banyak cara untuk menghilangkan semua jejak-jejak sihir ini. Banyak cara untuk mengeluarkan racun-racun yang memang ada di dalam diri ini karena sihir. Bisa lewat minum madu yang kemarin kita sampaikan, atau susu kambing, atau juga campuran-campuran habbatus sauda, zaitun, atau kurma ajwa. Ini terus dibantu dari dalam tubuh manusia. Karena memang hakikatnya kita nggak bisa lihat di mana bentuk buhul-buhul yang memang terikat di dalam tubuh. Makanya ketika ada sebuah pertanyaan, bisa hilang nggak? Bisa hilang. Dan dia bisa bertahan bertahun-tahun walaupun sudah diruqyah. Kecuali jangan pernah putus asa untuk ruqyah. Paling tidak ruqyah mandirinya. Terus yang kedua juga jangan pernah untuk bosan melakukan perlindungan diri dengan membaca zikir pagi dan petang. Yang ketiga juga jangan pernah senantiasa putuskan dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang baik yang disampaikan kepada Allah. Terus membiasakan dirinya berzikir kepada Allah. Paling tidak mengucapkan kalimat istighfar, paling tidak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gitu. Ya, paling tidak itu ada sebuah pertanyaan. Ada lagi? Bu, jelaskan. enggak, saya mau nanya kalau jenazah gitu gimana jadinya? Jinasab jadinya adalah Kan bisa keluar masuk. jinasab pada hakikatnya dia tetap di dalam tubuh manusia. Jadi ini ya, jadi khodam gitu. Iya, dia khodam. Dia namakan kalau bahasa Arabnya khodam. Jadi jenazah itu sampai meninggal juga tetap ada. Kecuali dia diruqyah rutin. Itu bisa lepas. Jadi dari mana jinasab itu berada? Coba dicek masing-masing, boleh jadi ada kakek neneknya. Khodam, korin sama Oh, jenazah beda. ya? Korin itu ada di luar diri manusia. Oh, Kalau korin dia di luar diri manusia, dia yang sebagaimana di dalam hadis sahih mulia Rasulullah bersabda dalam hadis sahih mulia mengatakan, semua anak cucu Adam ini semuanya didampingi dengan korin. Qorinuhu minal jin wa qorinuhu minal malaikah, kata Rasulullah. Jadi ada korin dari kalangan jin, wa qorinuhu minal malaikah. Ada korin dari kalangan malaikat. tugasnya apa tuh? Tugasnya yang pertama, korin ini dia pendamping misalkan dari kalangan jin, misalkan dari kalangan malaikat yang ada di sebelah kanan. Tatkala azan berkumandang,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Korin dari kalangan malaikat mengatakan, adzan berkumandang, sholat gih. Buruan sholat, bergegas. Kemudian korin dari kalangan jin mengatakan, elah baru buat aja, ntar aja dulu, slow dulu, santai dulu. Ngapain sih buru-buru? Mau kemana emang? Berarti korin ada dua. Iya, korin dari kalangan jin dan dari korin. Makanya ditanya sama sahabat, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah ada korinnya? Wa iya ya kata Rasulullah. Iya, termasuk saya ada korinnya. Namun korin yang ada bersama Rasulullah sudah diberikan hidayah sampai akhirnya dia hanya memerintahkan kepada yang baik. Gitu. Jadi salah faham kalau dikatakan korin ini ada di dalam diri manusia, ini salah faham. Kenapa? Karena korin itu ada di luar diri manusia, bukan di dalam diri. Yang di dalam diri manusia bukan korin namanya, khoddam. Dari jalur keturunan-keturunannya. Dia mengatakan saya akan menjaga manusia ini, saya coba melindungi manusia ini, saya terus dia mengatakan selama ini saya nolongin dia, selama ini saya menjaga dia, selama ini saya ngawasin dia. Misalkan orang-orang yang punya jalur keturunan biasanya dia ngalamin peka. Oh jangan, dia ini nggak baik nih, dia begini nih, dia begini, dia begini. Akhirnya feelingnya lebih tajam. Jin ini akan mengatakan gara-gara gue tuh dia tahu. Akhirnya jin minta balas budi, walaupun belum tentu budi yang melakukan. Bisa jadi Bang Agus, kan kita nggak tahu. Bambang kan kita nggak tahu, nggak semuanya budi juga. Jin minta balas budi dan umumnya mereka akan minta kesehatan kita. Dan dia akan ambil sakit di bagian kepala kalau enggak perut. Makanya orang-orang yang sering mengalami lambung yang sering sakit perlu dicek. Udah berkali-kali saya berobat di bagian lambung tapi belum kunjung sembuh. Cek, boleh jadi memang ada jin keturunan yang ngikut di dalam tubuhnya. Kayak semacam itu, apa? Ya GERD gitu. GERD, itu ya. itu. GERD itu dia kan asam lambung naik. Ya, perlu kita tahu bahwasanya coba dicek. Kalau kita yang tadinya nggak ada riwayat sakit GERD, tiba-tiba GERD itu keluhannya sama dengan gangguan jin, sama persis. Ada salah seorang yang saya nggak tahu kalau dia dukun, cuman lagi ngobrol panjang lebar, dia cerita. Terus sebenarnya gini, dia cerita panjang lebar tuh, dia kupas tuntas bahwasanya perjalanannya begini, dia harus begini. Dia harus, mohon maaf, dia seperti orang gila dulu. Dia seperti orang gila. Contoh, mohon maaf, dia harus tanpa busana. Kalau dibilang telanjang kotak-kotak, orang bilang bulat, ini versi saya aja. Boleh bilang telanjang segitiga, oval, bebas. Dia tanpa busana kemana-mana. Kenapa? Karena untuk menghilangkan rasa malu dulu di dalam dirinya. Pokoknya harus dihilangkan dulu kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Makanya orang-orang yang sampai punya tingkat dukun santet yang bisa ngebunuh itu, dia benar-benar menghilangkan dirinya dari kebaikan. Jadi dinolin dulu. Nol dulu, jangan sampai ada kebaikan sedikit pun. Kayak gitu. Ini luar biasa sekali. Terus pokoknya dia harus benar-benar jahat-jahat banget. Jadi dukun itu juga ada tingkatannya. Pertama ada dukun yang dia hanya menyekutukan Allah dengan dia melakukan kesyirikan, misalkan manggil dan lain-lain. Ini dukun yang tingkat rendah, tingkat bawah. Dukun tingkat kedua biasanya dia berani menyembah kepada selain Allah dengan terang-terangan. Contoh, dia datang ke pohon, dia nyembah di pohon itu bahwasanya pohon ini adalah sebuah kekuatan bagi dia. Pohon ini adalah sebuah perlindungan bagi dia. Pohon ini adalah sebuah yang mana orang ini tahu ini punya kekuatan hebat, dahsyat kalau dia datang ke pohon ini. Nah, ini sebuah dukun yang dia sudah ada di tingkat yang kedua, tingkat sedang. Tapi kalau kita tahu dukun yang tingkat tinggi, dia harus siap untuk memerangi Allah secara langsung. Dia harus siap untuk menghujat Allah secara langsung. Gimana itu Pak Ustaz? Dengan cara misalkan dia katakan dia benci dengan Allah, dia menghina Allah dengan terang-terangan, bahkan sebuah penghinaan. Pertama, dukun tingkat tinggi dia harus, ini kalau udah sampai tingkat tinggi, biasanya dia pakai
biasanya dia pakai Quran, ayat-ayat Quran ini adalah ayatnya Allah, dan dia ingin hinakan Quran dengan cara Quran ini kemudian dicampur dengan pembalut wanita yang sudah dengan penuh darah, dicampur, setelah dicampur dimasukkan ke dalam WC. Ini udah dukun tingkat tinggi. Akhirnya yang bisa dikuasai sama dukun ini karena dia sudah menentang Allah, sudah terang-terangan menghina Allah, maka di sini dia bisa menghadirkan bangsa jin yang tingkat tinggi. Bahkan jin sekelas marit bisa dia datangkan. Jin ifrit juga dia bisa datangkan. Ya, udah mulai kelasnya. Ya, ini subhanallah, ya paling tidak ini gambaran buat kita semua tentang bagaimana siklus perjalanan dukun-dukun yang dia berusaha menyerang targetnya, yang berusaha menyerang korban-korbannya, tapi hakikatnya semua itu lemah. Sadarilah, semua itu lemah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan gak akan ada yang pernah menang para penyihir-penyihir itu yang datang menyerang. Kalau lemah terus ada yang dibikin mati itu bagaimana tuh? Kenapa? Ya korban-korbannya kan kadang pada minta korban gitu ya dukunnya. Ya, nah kalau dia dibikin mati, sebenarnya jin itu nggak bisa ngebunuh. Jin nggak bisa ngebunuh. Ada syariatnya aja mati. Iya, jin itu nggak bisa membunuh karena iblis yang dia mendapatkan izin perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bukan ngebunuh, tapi iblis ini hanya menyesatkan manusia, hanya membawa manusia kepada jalan yang tidak benar, bahkan membawanya kepada jalan neraka jahanam. Sehingga kenapa kok jin itu bisa membunuh? Sebenarnya bukan yang ngebunuh. Jin hanya menghadirkan rasa was-was. Udah deh lu bunuh diri lu aja sendiri. Ya udah deh lu lompat aja. Ya udah lu nusukin aja diri lu. Dia cuma memberikan itu. Jin gak bisa megang pisau nusuk kita, gak bisa. Ya ini secara hukum syari'inya begitu. Nggak kalau yang dikerja-kerjain gitu loh, yang diguna-guna. Iya, yang diguna-guna juga begitu. Jadi kalau orang yang diguna-guna, dia akan dihadirkan rasa was-was yang begitu dahsyat di dalam hatinya, sehingga orang yang diguna-guna, ya dia ada niat, akhirnya dia putus asa, akhirnya dia coba bunuh dirinya sendiri. Karena apa? Jin yang memang di dalam tubuhnya yang dia menghadirkan was-was yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi jin gak bunuh orang. Mungkin kalau jin banyak bunuh orang bisa banyak, kalau orang yang ditusuk-tusukin, dia enggak. Gitu. Karena alamnya juga beda dengan manusia. Kayak gitu. Ya. Nggak bunuh orang, tapi kalau yang minta korban gitu bukan beda lagi. Kalau dia minta korban, itu apa? nah, kalau jin minta korban, itu biasanya memang ada sebuah perjanjian sebelumnya. Misalkan anaknya dimintakan jadi tumbal. Terus mohon maaf. Jadi ini sebuah fakta Bang Agus. Ini buat teman-teman semua. Saya coba ceritakan dulu sejenak. Bahwasanya pernah nggak kita ada di jalan tol? Pernah. Pernah nggak kita ada di jembatan layang? Pernah. Pernah nggak kita ada di flyover? Pernah. Tahu nggak? Itu kebanyakan yang ngebangun jalan itu harus mengorbankan tumbal, yakni manusia. Pernah ada orang yang sampai ngebangun sebuah jembatan, itu dari pekerjanya kumpul misalkan 20 orang. Ini sebuah fakta yang saya nggak bisa sebutkan nama daerahnya. Kumpul 20 orang. Ketika kumpul 20 orang, kemudian 20 orang ini diundi. Siapa yang harus jadi korban? Karena supaya jembatan ini bisa kokoh. Jadi bukan kepala sapi lagi. Bukan kepala sapi lagi. Tapi manusia. Dan manusia itu hidup-hidup digeletakin, kemudian ditimpa sama beton yang begitu berat, ditekan sampai benar-benar meninggal dunia. Akhirnya pekerja-pekerja lain dari dari pihak itu mengatakan ke keluarganya bahwasanya kecelakaan. Terus ya pokoknya perjanjiannya gitu, harus siap ditanggung keluarganya dan lain-lainnya. Ini sebuah fakta bahwasanya
Makanya yang bangunan-bangunan tol, jalanan segala macam, gedung-gedung, kenapa sering banyak mengalami kesurupan massal dan lain-lain? Ya karena itu. Ada yang sampai kalau kita lihat ada di reruntuhan bangunan ada binatang ayam mati. Itu biasanya pernah dilakukan sebuah ritual kesyirikan. Jadi biasanya main lempar-lempar aja. Terus ada binatang kambing. Jadi orang kita ini dikelabuin. Dikelabuinnya dengan sebuah kebodohan. Contoh, kalau kamu mau sembuh ya udah siapin binatang kambing atau kerbau, dipotong, disembelih, nanti dagingnya kita sedekahin kepada anak yatim. Itu kan nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh dengan cara ini. Ya, menyembelih kepada selain Allah ini hukumnya haram. Ustaz, mencolot satu lagi deh mumpung ini. Waktu itu saya sempat dikasih bubuk kelor. Terus saya minum sekali. Langsung pusing saya. Ini kepala depan yang sakit tuh ya. Sakit sampai sama perut juga kayak nusuk gitu. Terus sama anak saya dibilang, coba deh bunda aku punya kelor. Coba bunda kalau emang ini disuruh nyoba yang punya dia, punya anakku ini. Terus saya minum yang dikasih dari anak, nggak apa-apa. Nah itu jadi ada sesuatunya nggak tuh yang kelor yang pemberian itu? Ya, ini lagi-lagi di masyarakat kita memang ada sebuah kepercayaan kalau ngilangin susuk, buat gangguan jin dan lain-lain ini bisa dengan daun kelor. Tapi saya belum pernah temukan hadis sahih yang mulianya terkait daun kelor. Tapi kalau daun bidara ada disebutkan juga dalam hadis sahih yang mulia, bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala fi sidrim makhdud. Jadi daun bidara ini adalah tanaman yang ada di golongan kanan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga ya. Kayak gitu. Oke, silakan buat teman-teman yang mau nanya. Oh, lagi gangguan. Masih gangguan? Oke. Lanjut lagi teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau disampaikan lagi Bu Bonita? Kayak Bu Bonita mau kelas ya. Nih, Masya Allah nih tamu kita Bu Bonita karena beliau juga ada acara kelas lewat Zoom meeting itu. Jadi karena saya juga mendadak mengabarkan beliau, tapi subhanallah beliau masih mau menyempatkan waktunya karena jaraknya dekat. Ya, saya ucapkan jazakillah khairan atas waktunya, atas kesempatannya hadir di tempat ini. Semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Bu Bonita dan para teman-teman semua pemirsa TLT TV juga diberikan kesembuhan atas sihir yang sedang melanda dirinya, atas gangguan jin, baik jin keturunan dan lain-lain. Semoga Allah sehatkan kita semua dan Allah senantiasa memberikan perlindungan terbaik kepada kita semua. Dan juga Allah akan menjaga kita dari maraknya gangguan jin di dalam tubuh kita sebagai manusia. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Iya, saya belajar dari diri saya sendiri. Jadi kalau teman-teman yang sedang terkena gangguan, yakin sama diri sendiri. Kalau Allah yang pasti membantu. Kalau Allah pasti yakinkan di dalam hati kalau ada Allah. Kalau Allah bersama saya. Kalau Allah selalu membantu dan Allah selalu menjaga, melindungi, memelihara. Kalau udah itu insya Allah jadi dianggap yang lain tuh lemah, yang lain tuh kecil gitu loh. Jadi tinggikan Allah dulu baru jadi nggak dianggap berat yang lain. Oh gitu. Masya Allah. Jadi harus yakin bahwasanya Allah itu maha kuat. Allah maha penolong. Jadi nggak usah lagi ragu akan kekuatan Allah. Nggak usah lagi ragu akan janji-janji Allah bahwasanya Allah akan senantiasa bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah akan bersama kita. Dan juga Allah akan selalu menolong kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah enggak akan pernah dusta dengan janji-janjinya. Oke, kita sudahi kajian ini. Oke, teman-teman semua,
Ini tadi saya dapat sebelum saya berangkat ada yang masuk ke rekening saya dari Bu Wasim. Masya Allah, beliau ikut berdonasi untuk 1 juta botol kopi sehat kopi Bang Sahal. Ya, insya Allah kopi ini akan kita bagikan kepada teman-teman ojek online, ojek pangkalan, bahkan juga ada para pemulung-pemulung yang ada di jalan-jalan raya. Dan nanti kita akan bagikan kopi-kopi sehat. Insya Allah di saat wabah ini yang sedang melanda ibu kota Jakarta dan Indonesia, insya Allah kopi ini juga sebagai kopi kesehatan kita. Karena saya ingin sampaikan kopi yang saya buat ini, pertama dalam packagingnya, dalam pembuatannya, ini dalam keadaan wudhu. Terus lagi-lagi sudah diruqyah dengan surah Al-Baqarah. Jadi ini menjadi obat sekali buat kita, insya Allah menjadi penolong bagi kita dan bisa mengatasi gangguan-gangguan sihir, jin, bahkan mengobati penyakit-penyakit medis yang memang ada dalam diri kita. Karena kopi saya ini aman untuk kesehatan, aman buat lambung dan aman buat jantung kita. Baik, bisa di nomor rekening yang di bawah ini 7330196488. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqakumullahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Bonita atas kesediaan waktunya sudah menjadi tamu saya. Alhamdulillah. Bincang Ruqyah Syar'i bersama Bang Sahal. Sehat dan bahagia berkat ridho Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah tidaklah mudah tetapi harus dilakukan. Salah satu letak keberhasilan dakwah Rasulullah dan penyebarannya adalah kesetiaan umat Islam, khususnya dalam mendukung perjalanan dakwah beliau dengan orang-orang terbaik yang diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk saat ini. Bagaimana mungkin Muslim memiliki lembaga atau media besar kalau membiarkan lembaga ini atau media ini berjalan sendiri-sendiri? Tentu sama-sama kita ketahui tidaklah mudah untuk menyebarkan persaingan dan perjuangan untuk menginvestasikan berbagai macam alat untuk kepentingan media dakwah kita. Untuk itu, saya atas nama saudara-saudara semua yang bergerak di bidang media, mari bergabung dalam perjuangan dakwah yang nilainya tidak lebih sedikit ketimbang mereka yang berdakwah itu sendiri. Anda ikut bergabung dalam mendukung dakwah media ini, berarti sudah menjadi bagian secara langsung di front terdepan yang berjuang bersama mereka. Dan itu berarti usia Anda diberkahi, dan itu berarti usaha Anda diberkahi, dan itu berarti harta Anda diberkahi, dan itu juga berarti keluarga Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bergabung dengan semua pejuang-pejuang media lewat infak, kalau perlu wakaf, dan kalau perlu berjihad harta untuk kepentingan media dakwah kita, demi bangsa kita, demi umat Islam kita, dan demi agama kita, dan insya Allah demi peradaban Islam yang sedang kita bangun. Karena itu bersama kami di sini ada nomor rekening. Dengan cara apa saja, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk skill, apapun yang bisa kita bantu untuk perjuangan dakwah ini, bergabunglah bersama pejuang dakwah di bidang media dan berinfaklah dengan infak media yang terbaik. Dan itu berarti Allah sudah berkahi kehidupan kita secara keseluruhan. Demikian dari saya, mudah-mudahan Allah gerakan hati kita semua dan langsung beraksi, langsung berpraktik, dan tidak menunggu-nunggu lagi. Mumpung usia masih ada di kandung badan kita, mumpung kesempatan masih diberikan, dan mumpung harta juga masih ada. Jangan menunggu semuanya telah susah, dengan menunggu semuanya terlanjur sempit, baru mulai berjuang sekarang. Iya, sekarang juga. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.